para pendukung itu aja udah. Coba Bang Yamin mau naik gantian ini sama siapa nih? Iya Kak Safir. Ya. Kak Bayu, aku cuma mau nanya, apa sih yang bikin Kak Bayu akhirnya cenderung untuk ke kubunya pembela Nikita gitu? Apa yang membuat Kak Bayu, kan awalnya kan aktif di sana, yang kubu sebelah. Fakta-fakta apa yang Kak Bayu temukan sehingga membuat Kak Bayu memutuskan untuk lebih cenderung ke kubu Nikita? Itu sih yang aku pengen tahu. Sebenarnya balance sih Kak, sampai antara sini sana saya sama-sama menyimak gitu loh. Cuma kan apa yang bisa diambil dari bahasan-bahasan mereka ya saya ambil seperti itu, yang bagus kira-kira masuk di pikiran saya ya saya ambil seperti itu. Cuma satu ya Kak ya, kalau di antar kubu saling berlawanan terus saling berdebat ini menurut saya itu wajar. Cuma ketika kata-katanya gini loh, ketika kata-katanya sudah, contoh semalam saya menyimak kubu mereka live kayak gitu kan, mereka bahas kasus, oke lah saya ikuti gitu loh. Apalagi kalau orang yang kepancing emosi karena ada pemicunya, itu saya masih bisa maklumi. Tapi ketika mereka lagi membahas, kemudian bahasan itu mengalir, kemudian berujung dengan kata-kata pembulian, contoh terhadap terdakwa, itu baru saya nggak suka gitu loh. Sebaliknya di sini pun sama gitu loh. Jadi wajar ketika orang marah sama kubu sebelah. Ada pemicunya, mungkin kubu sebelah. Bayu. Kenapa Ya. kemudian kamu lebih nyaman di kelompok kita ini? Gini Ayo, guys, ya di sini saya bisa menilai kalau di kubu sini itu kebanyakan mereka itu menggunakan real account Kak Sil gitu. Yang saya catat itu rata-rata mereka menggunakan akun aslinya mereka gitu. Walaupun jelek-jelekin kubu sebelah, tapi mereka berani menggunakan akun asli gitu loh. Enak aja jelek-jelekin kubu sebelah, kan mereka dulu yang mulai. Itu dia, kalau ada pemicunya. Jangan cari gara-gara nih. Mbak Bayu, dari Ya. segi sambutan dan kehangatan, yang mana yang lebih better? Mulai deh Bayu, mulai deh bikin tensi tinggi ini. Yang mana yang lebih better? Kutanya sama mau yang memanusiakan manusia di room, yang mana Bayu? Ya kan saya udah bilang di kubu sini pendukung NM ini solidaritasnya kuat sekali gitu loh, kekeluargaannya ada gitu loh. Itu yang saya suka ya, itu dia. Kalau sebelah berarti nggak ada kekeluarganya kan? Ya, ada tapi nggak sekuat Bayu. pendukung sini gitu. Bayu, kamu tahu nggak pendukung Nikita Mirzani itu contoh email dari Manado datang ke Jakarta. Oh, saya paham Mbak. Iya, dari Natuna datang ke Karena Jakarta. saya paham. Nah, jadi kami ini bukan sekedar pendukung saja. Walaupun aku selalu statementku, sekalipun Nikita Mirzani itu di penjara, aku tetap mengidolakan dia. Karena apa yang dia lakukan itu adalah bukan pembenarannya, tetapi sesuatu yang memang harus diungkapkan, gitu loh. Jadi, dan kalau aku bilang sih, dia tetap menjadi wanita yang hebat dan wanita yang kaya kok. Apapun itu ceritanya. Tapi Kalau masalah jelek-jelekin kubu sebelah itu kan memang ada pemicunya kenapa kita bisa menjelek-jelekan mereka gitu, karena ada pemicunya. Yang saya nggak suka itu ketika tidak ada pemicu. Bang Bayu, bisa gantian dulu sama Bang Yamin? Aku aja, aku. Oh, Bang Jangan itu, dia. oke. Gak apa-apa, saya diturunin aja. Aku aja. ayo Bang Yamin. Sebentar. Sebelum banyak Bang, ya. udah. Oh, sudah naik ya. Aku ngomong dikit aja ke Kak Bayu. Tadi kan bilang kalau kubu ini lebih solidaritas tinggi. Nah, Nah, Kak Bayu harus tahu, aku awalnya itu juga netral dan aku cenderung malah follow si Fitri karena kan awalnya ketikan dia bagus dan aku pikir orangnya well educated, kemudian dia elegan dan sebagainya, sampai akhirnya fakta terbuka dengan sendirinya. Nah, kemudian aku masih nggak gabung-gabung sebagai fansnya Nikita, nggak, karena aku memang bukan fansnya Nikita. Aku lebih melihat ke arah keadilan, proses keadilan yang sedang terjadi. Nah, tetapi setelah aku masuk, aku lihat kenapa solidaritas di kalangan di pendukung Nikita ini tinggi, karena semua tuh driven by hati nurani, Kak Bayu. Semua ini berkumpul karena
digerakkan oleh hati nurani. Itu yang tidak ada aku temukan, mohon maaf, di kubu sebelah. Mengapa? Karena fakta-fakta yang kita lihat itu semua akhirnya menggerakkan, kok bisa gini, dan itu semua dari hati. Itu yang aku temukan di sini, ya, dengan kekurangan dan kelebihannya, tetapi umumnya kita itu tidak memojokkan kubu sebelah atau seperti tadi menjelek-jelekan, tidak. Kita hanya mengembalikan fakta apa ucapan mereka yang kemudian beberapa saat kemudian berubah kembali. Itu yang sering kita pertanyakan gitu. Jadi mereka sendirilah yang menjelekkan karakter mereka sendiri gitu loh. Kita hanya mengangkat kembali apa ucapan-ucapan mereka. Itu sih kalau dari aku, Kak Bayu, gitu. Iya Kak Sampera, ketika ada pemicu ya wajar kita bertindak seperti itu, wajar menurut saya. Tapi kalau ketika tidak ada pemicu apa-apa, kita ngobrol biasa, kok muncul kata-kata nggak enak ke antar kubu, nah itu yang saya nggak suka gitu Kak. Dan kan saya menilai gitu. Oke, baiklah. Selamat datang Abang Yamin yang terhormat, dimuliakan sebagai hakim pada hari ini. Oi, Bang Yamin. Selamat sore. Oh, oke, baiklah. Dan sudah bersandi di handphone saya ini ada Bunda Sil Ratu PH, dan ini ada Raja PH sekarang berkumpul ya. Jadi Bang, tadi saya sudah membacakan beberapa ini. Menurut pandangan Abang, apabila kasus ini tetap bergulir, ya kan? Nah, dengan rentan waktu yang kemarin kita bahas, pernah kita bahas ya Bang, kalau nggak salah rentan waktu ya. Nah, kemarin itu kan ada pertanyaan kembali Bang, bahwasanya boleh diajukan penambahan penahanan setelah 90 hari menjadi 120 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Tetapi persyaratannya di dalam pengajuan penambahan penahanan 30 hari itu tersebut bahwasanya ada justifikasi bahwasanya kasus ini adalah kasus yang sangat sulit. Itu menurut Abang gimana Bang? Iya, kalau selamat sore sebelumnya Kasil, Mbak Hos, teman-teman, Mbak Mira, Bunda, Dewi, Roro, Wi, dan teman-teman yang di bawah. Kalau perihal penuntutan memang sudah diatur dari dari masa pemeriksaan, penahanan, lalu dari kepolisian pindah kejaksaan, itu kan ada waktu yang ditentukan oleh KUHP ya. Namun saya cukup yakin kalau kita merujuk kepada perkara yang juga sangat besar, Jessica Wongso itu, pada akhirnya putusan itu kan hingga detik ini menjadi pertanyaan besar kan. Mau nggak mau karena waktu itu memerintahkan harus selesai. Minggu depan pemanggilan saksi ahli oleh JPU akan menghadirkan saksi ahli kan. Saya mau mengatakan begini sebenarnya. Tadi pagi saya diskusi panjang dengan salah satu dosen hukum di ruang TikTok juga. Sangat menarik kalau dibahas secara objektif. Kalau kita runtut ya dakwaan itu, pertanyaannya benar nggak sih NM itu menghina fisik dari RG yang abu-abu lah. Maka saya mengatakan tidak. Dakwaannya tidak mengatakan begitu. Dalam live TikTok yang dicatat oleh jaksa yang dijadikan dakwaan, saya pernah ketemu dia kulitnya abu-abu karena pakai lotion yang luntur. Di mana pencemaran menghinanya di situ? Jadi bukan mengatakan, selama ini kan kita mendengar di ruang medsos ini, RGNM itu mengatakan kulitnya RG itu abu-abu, dikatain abu-abu.
Jadi karena pakai lotion satu, lalu dikatakan lagi RG itu penipu. Dituduh NM mengatakan itu. Benar nggak sih begitu? Yang saya lihat dakwaannya tidak demikian. Ditipu oleh ingredients. Apa itu ingredients bahasa Inggris kan? Ya, bahan-bahan pokok, Komposisi apa? komposisi. Jadi bukan mengatakan RG itu penipu. Produk yang ingredientsnya yang manipulatif. Kenapa? Cek pernyataan dari Dr. Samira. Jadi kita sebenarnya sudah terlalu banyak ditarik kemana-mana yang akhirnya pada saling benci. Kan? Mungkin kita udah berdosa ngatain orang CNM itu penipu. Jangan-jangan kita yang melakukan fitnah. Dia nggak mengatakan begitu. Terkait juga pernyataan jaksa kemarin juga. Jadi ingredients yang produk yang ingredientsnya manipulasi. Kan itu yang disampaikan. Nah, kalau tertekan, tadi saya bilang kalau tertekan Pak dosen itu kan mengatakan ini perihal pribadi. Kalau perihal pribadi, secara dakwaan yang mengkritik pertama kali itu Dr. Samira. Lalu temannya RG yang namanya Novitasari, Sylvia Novitasari, bukan Kasil ya. Kalau ini Sylvia Sumbarto nih, SHMH. Ini nggak pakai SHMH dia. Sylvia Novitasari menghubungi RG, menyampaikan video. Lalu RG nelpon temannya yang kenal dengan Samira. Terjadilah tabayun. Tidak ada tuh tekanan fisikis. Padahal mengkritik 5 produknya, ini dikritik 1. Tak ada tuh tekanan fisikis. Nah lalu dakwaan jaksa itu akibat dari perbuatan NM ya di pertama itu membuat Reja Gladys terancam kredibilitasnya sebagai pemilik produk dari Glavitsia dan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Glavitsia. Ini menarik nih kalau dibahas. Datangkan dong tim independen untuk menguji, buka keuangan, wajib diperiksa keuangan. Sejak kapan penurunan itu? Apakah sejak dikritik oleh NM sebagai terdakwa, atau sejak mulai dikritik oleh Dr. Samira, atau sejak ada orang yang repost dulu yang yang kritik. Ini menarik, harus diperiksa, nggak bisa ini. Harus ada, tanya Gasir, masih setuju sama saya. Mana bisa Gasir mengatakan kerugian produk hanya dengan dasar kata-kata. Ini namanya asumsi. Not to impose, ini perasaan. Kalau nggak ada bukti konkret, dihadirkan, dibuka sejarah keuangannya, pemasukan, pengeluaran. Ini bahaya nih, ngomong-ngomong itu bahaya. Itu dalil jaksa. Jaksa yang mendalilkan, dia yang buktikan terhadap ini. Maka tim hukum harus meminta mana dasarnya. Sejak kapan, karena di garis besar loh itu. Baca silakan googling lah. Saya pelajari ya dakwaan itu secara rinci. Saya tahu sebenarnya kenapa dikaitkan dengan 369. Ruhnya, cara berpikirnya saya tahu. 1, 369 memiliki keterkaitan secara bahasa dengan pencemaran nama baik. Hanya bahasa, bukan konstruksi pasal. Pelapor itu 3, pencemaran nama baik.
Lalu jaksa mengembangkan, berdirinya itu tidak kuat, Pak. Saya berani memperdebatkan secara ilmiah. Tidak berdiri secara substantif, pasal demi pasal menjadikan dakwaan. Hanya karena pencemaran nama baik diatur, ancaman pencemaran nama baik diatur di 369 itu sebagai faktor dorongan fisikis, tekanan fisikis, paksaan fisikis, atau doang fisikis, atau post impulsiva. Maka jaksa mengaitkan ini dengan pasal 27. Suka-suka saja, cocok logi. Itu. Lalu yang kedua dalilnya, karena sudah ada uang yang masuk, itu yang mempermudah buat mereka. Kenapa Kasil, teman-teman? Sekarang yang harus kita periksa itu sebenarnya begini. Satu, ketika uang ini masuk, ya, atas saran Dr. Okilah, Reza datang segala macam itu, saran orang loh. Dia menerima saran seseorang sebelum diketahui oleh Ismail. Kan itu yang ada di dakwaan. Betul. Ya, sebelum diketahui oleh NM, sebelum diketahui oleh RG, oleh siapa? Mail dan MM belum mengetahui. Ini orang datang gitu, ini orang telepon. Cuman di dakwaan langsung dipotong, di cut off kan, langsung RG yang menerima video call dari Oki, gitu loh. Nah, saya mau mengatakan begini, kalau Kak Sil menghubungi saya, karena dia atas kita thought eksperimen kita, pikiran kita yang kita masukkan, imajiner sifatnya. Kak Sil menghubungi siapa? Kak Sil menghubungi saya sebagai anak buahnya si C. Kak Sil menerima saran dari si Z gitu ya. Dia terima saran itu. Dia yang menerima saran. Kak Sil menghubungi. Lalu dia kasih uangnya. Itu singkat cerita, dikasih uang. Kalau saya dihubungi setelah dikasih uang karena perihal pekerjaan tadi, saya dihubungi, tidak bisa dihubungi. Handphone saya matikan, atau saya ganti nomor, atau saya menghindar, maka saya masuk ke penipuan penggelapan. Kalau saya dihubungi Kak Sil setelah dia kasih uang, nggak ada jelas. Kenapa? Awalnya saya merayu-rayu, maksa-maksa. Dapatlah duit. Nah, ini harus dilihat sejak dikasih duit, ada nggak upaya RG berbicara lebih konkret tentang pekerjaan itu. Lalu ada nggak pihak Ismail atau NM yang menghubungi RG perihal setelah ngasih uang? Setelah ngasih uang nih, ada nggak Ismail? Kalau saya dengar di pengadilan, ada dua yang mungkin membenarkan mereka itu niatnya baik. Dihubungi, tapi tidak diangkat. Tidak dibalas, Bang. Di WhatsApp, tapi tidak dibalas. Tidak dibalas. Lalu, kemarin itu perihal 1 tahun atau 2 tahun. Itu kan membahas masa lama, jumlah uang sekian miliar. Oke? Berapa lama gue harus review produk lo? Yang mana saja lo harus perbaiki. Cuman, jaksa tidak mau masuk ke dalam penipuan penggelapan karena nggak nyambung nanti. Saya akan bertahan pendapat hukum saya secara dimanapun selama tidak ada ledek-meledek. Gitu. Saya melihat teman-teman saya tadi juga, Pak dosen itu kan berpikir juga ketika dia sampaikan pencemaran nama baik. Ya, kalau pencemaran nama baik gagal 369 berdiri. Gagal sebagai konstruksi hukum, gagal dia berdiri. Ini saya nggak yakin ini masuk. Coba Anda baca di bawah itu. Tadi saya bahas, saya telepon teman saya. Dikoneksikan juga conference dengan salah satu lawyer yang ada di ruang pengadilan itu. Saya mau mengatakan terkait bahasa ini pentingnya dalam konstruksi hukum. Gitu loh. Kenapa dia tidak merasa dirinya dicemarkan saat direview oleh orang, khususnya Doktif. Ini dia harus dicek ini kerugiannya berapa, karena jaksa mendalilkan menurun penjualannya, menurun pemasukannya, menurun produk Glavitsa, penjualan dari produk Glavitsa.
Seberapa besar penurunannya? Apa datanya? Kapan mulai turun? Kan gitu. Apakah semenjak diulas? Berapa lama? Itu term of condition itu harus jelas. Jadi kalau begini dia ini nggak bisa menjadi, bisa nggak sih Kasil kita mengatakan saya memiliki kerugian imaterial tapi nggak ada dasarnya? Mana mungkin? Ini ngarang gitu loh. Saya Halusinasi. iya, ini nggak boleh, ini bahaya. Gitu. Lalu kalau kita bahas yang lain-lain, Bang Yamin. kenapa saya fokus di 369 ini? 369 ini akan membatalkan pasal 2 ayat 2 TPPU. Ya, Kok bisa, Bang? oh, pasti nggak mungkin, nggak mana mungkin pencemaran nama baik. Apa melakukan ini, uang ini sudah ada, harus dimasukkan salah satu pasal untuk menarik uang itu. Nah, memasukkan pasal ini nggak sembarangan. Bertaliankah pasal itu harus ada. Terlepas itu sudah diterima hakim. Saya lagi-lagi ya. Terlepas itu diterima hakim, ditolak eksepsinya, itu urusan lain. Saya nggak mau juga menyalahkan, mendiskreditkan pengacaranya. Gitu loh. Itu urusan lain. Kita membahas ini. Coba kita lihat bahasa dalam Ismail memerintahkan. Coba bahasanya, Pak. Memerintahkan. Ada nggak sih bahasa itu dilakukan? Memerintahkan Reja Gladys. Oh, nggak ada, Bang. Yang ada mengikuti Reja Gladys. Jadi maksudku, apa? Ratu sebenarnya nggak usah jawab. Kita kan sama-sama tahu itu. Yang harus ditanyakan itu kepada pihak terdakwa dan orang-orang di situ. Nah, tadi itu dengan Mr. G disebut ini saksi mahkota. Saya katakan ini bukan saksi mahkota. Saya bilang dari kemarin kan sudah saya jelaskan. Dalam konsep hukum pidana, kalau ada kekurangan saksi-saksi, maka saksi satu dijadikan ya memberikan keterangan dalam ruang pengadilan untuk terdakwa lainnya. Sama kayak ini Ismail atau NM memberikan keterangan terhadap Ismail atau sebaliknya. Dia disebut verklaring, apa verklaring van in verdachte namanya. Ini diatur nggak? Di KUHP diatur nggak? Diatur. Di mana? Di pasal 19. Dulu ini RBG dan HIR. Jadi bunyinya apa kurang lebih? Keterangan terdakwa yang berdiri sendiri tidak cukup dalam pembuktian, harus ada alat bukti lain atau apa keterangan lain atau alat pendukung lain. Nah, ini maksud saya itu verklaring van in verdachte itu adalah kalau menurut Subekti, ya ahli hukum pidana, penafsir salah satu dulu hakim agung juga. Subekti ini hakim agung zaman dulu. Keterangan seorang terdakwa katanya mengenai terdakwa lain tidak dapat dipakai sebagai keterangan saksi. Jadi bukan saksi mahkota. Dulu itu RBG 308 apa HIR itu zaman Belanda lah ya, hukum acara untuk Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa di 295 dan 308. Setelah dibuat KUHP, rujukannya dia menjadi 195 kurang lebih begitu. Ada putusan 1994 ada tuh jurisprudensinya. Ada juga seman surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2001 ada. Boleh nanti dicek. Saya pelajari dari kemarin. Lalu yang terakhir begini. Ada kekacauan hakim Kasil, teman-teman kemarin itu. Tadi saya dengarkan sidangnya di ruang Bapak itu ya, Pak dosen itu. Ketika diminta untuk, ini juga masukan buat sarjana hukum yang beracara, memilih kata-kata yang tepat. Terkait dimintanya NM atau terdakwa atau saksi saat itu untuk memperagakan produk yang dia kritik itu, yang jarum-jarum itu. Lalu JPU keberatan karena bukan ahli. Kata hakim begini, kalau tidak terdapat di BAP tidak boleh. Oh, itu kacau itu. Rusak. Benar nggak sih, Kasil? Kalau sudah semua yang diikutin yang di BAP untuk terdakwa, ya udah penjarakan aja, nggak usah ada pembuktian. Justru pengadilan itu banyak membantah BAP. Bagaimana mungkin hakim mengatakan begitu coba? Kalau berkali-kali saya dengar, 2 kali.
Kalau tidak terdapat di BAP tidak boleh. Harus yang ada di BAP. Masukkan aja langsung penjara kalau begitu. Kan konyol hakim begitu. Jadi kualitasnya pun mohon maaf ya saya. Bukan kita ini, masa hakim begitu. Mau kita bilang pintar nggak layak. Gitu loh. Gimana coba? Banyak kasus ya, yang dibuat di BAP dibantah oleh si terdakwa bukan pelapor ya. Agak aneh kalau pelapor. Jadi nggak boleh, harus cuman hanya ya. Namun pemilihan kata-kata dari pengacara itu juga harus jeli. Dapatkah saudara saksi mempraktekin bagaimana Anda mengkritik produk itu yang terkait jarum-jarum itu? Sepengetahuan Anda, apa saja ingredientsnya? Jadi begitu harusnya memilih kata-kata, karena biar jangan dibantah sebagai saksi. Kan itu penting untuk diperagakannya. Menurut saya produk ini, jarum ini tidak boleh. Ini begini, dicegah jaksa. Gitu loh. Dia bukan menerangkan berdasarkan keahlian, tapi prakteknya yang dia lakukan sebelumnya itu mempraktekin ulang gitu. Itu kejelian dalam memilih bahasa karena bahasa itu, hukum itu perihal bahasa, bukan hanya sekedar bahasa gitu. Inilah kalau kita perhatikan ya, bahasa memerintahkan, Ismail memerintahkan itu kan, nah ini harus diulas ini sama tim hukum nih gitu. Kasih masuklah ke sana, lanjut, aku itu aja. Oke, baiklah. Berhubung handphone saya pun sudah baterainya menjelang hidup, saya ganti akun. Ya, menanggapi saja ya. Berarti penjelasan dari Bang Yamin, kemudian Kak Hasil selama ini, dan beberapa orang-orang yang kami anggap melihat kasus ini begitu serius. Ya, kalau kita ngambil garis besarnya berarti Nikita Mirzani bebas. Itu. Ya, tergantung lagi sih. Terima kasih Bang Yamin. Edukasinya luar biasa, informasinya. Ya, saya begini ya, teman-teman izin Bang ya, saya bukan mau memihak kesana kesini, dan bukan untuk menyenangkan perasaan Bunda Dewi atau fansnya Amin, enggak. Saya bicara konstruksi hukum murni saja sifatnya. Kalau itu memang kalian tafsirkan menguntungkan, itu dasar saya bicara ya hukum aja, pengetahuan hukum saja gitu. Bukan murni karena enggak. Fans itu apa, pemahaman hukum itu untuk bagaimana biar manfaat aja sifatnya. Lanjut. Bang Yamin, terkait kata abu-abu dan the gang itu, pada dasarnya disebutkan Nikita Mirzani bulan Februari setelah dia dilaporkan awal Desember. Nah, itu dia Bang. Tapi kalau penipu itu memang terkait ingredients karena dia sudah overclaim berdasarkan statement dari Pak Taruna bahwasanya penjual overclaim itu adalah penipu. Nah, itu dia Bang. Nah, kalau dikatakan bahwasanya dia abu-abu begeng itu membuat dia terdepresi, tertekan, itu kan setelah dia melaporkan itu. Nah, itu gimana Bang? Kalau benar pernyataan itu setelah dilaporkan, maka gagal berdirinya pencemaran nama baik. Iya dong. Kalau saya mengatakan saya tersinggung atas pernyataan Hasil segala macam, mengatakan saya abu-abu atau hitam atau jelek atau apa saja, ya saya laporkan dia sebagai pencemaran nama baik. Kenapa saya datangi? Kenapa saya harus datangi, ajak kerjasama melalui teman-temannya, lalu tersambung, terkoneksi. Setelah itu selang beberapa saat, makanya periksa waktu antara ngasih uang, nyerahin uang dengan mulai dilaporkan. Periksa waktu itu. Kita mau melihat di mana ada nggak sih unsur lain dari situ kan gitu. Tadi sudah saya praktekin. Ya. Tadi kata Pak Yamin banyak ke Pak dosen, itu terus aja lah, apa namanya. Jadi netral itu tidak diintervensi pikirannya. Jadi kalau saya berada di tengah netral aja, berarti saya nggak ilmu hukum dong. Hukum itu nggak. Bagaimana sih sifat hukum itu netral? Kenapa disebut netral? Ya, menurut
Johan Gottlieb atau Hans Kelsen, hukum itu bisa netral kalau tidak dipengaruhi oleh sifat agama atau budaya di dalamnya. Murni hukum positif, dia netral. Pikiran manusia netral. Gitu. Jadi dalam hal ini saya bicara kepentingan hukum. Ya. Karena situ Mbak NM, kalau yang lain juga saya sama saja pandangannya kalau terkait ini. Buat saya ini kasus yang menarik. Bayangkan Kasil besok-besok ada Kasil ketemu orang, ya orang yang bermasalah. Kasil bantuin gua dong begini-begini. Kasil minta duit dong sebagai pengacara profesinya, sebagai artis profesinya minta duit. Habis itu laporkan pencemaran nama-nama pemerasan. Gila. Ini bahayanya pasal ini, Pak. Gitu. Kita sepakat lah, kalau orang ingin memeras dipenjarakan, oke, sepakat. Tapi ini narasi ini kalau diperiksa di tengah pasti masuk. Harus periksa dari awal mens reanya itu ada nggak sih, mengkritik segala macam. Agak janggal bagi saya ketika saya menghubungin orang, nyariin orang, meminta dia bla bla bla, mengajak kerjasama bla bla, habis itu saya laporkan. Habis itu konyol, motif saya mengajak dia kerjasama apa? Gitu loh. Itu saja sih sebenarnya. Culas kalau begitu, benar nggak sih? Iya, benar Bang. Oke. Terima kasih Bang Yamin. Next, Kakak Sil, Bunda Sil, silakan pendapatnya terkait statementnya dari Bang Yamin tadi. Adakah tambahan, Bunda Sil? Ya, yang tambahannya kalian sudah dapat 11 SKS itu ya. Buset dah. Buset dah. Ma, Kak Jero tidak dulu ya. SKS gak tuh? Ya Kak. Iya, mau nyuci bentar, nyuci. Iya, aku yang jaga. 11 SKS Kasil, ya Allah, 1 SKS itu berapa ya? Pokoknya kalian harus lulus sampai 44 ya. Benar nggak? Masih benar nggak sih? Ketika jaksa mengatakan atas perbuatan terdakwa NM membuat penjualan produk menurun drastis, bisa nggak sekedar mengatakan begitu? Suruh jaksanya sekolah lagi. Tanpa dasar. Ini menarik kalau diperiksa. Sejak kapan NM berbicara di TikToknya? Sejak kapan sampai tanggal berapa menurun itu? Periksa. Panggil lembaga independen untuk menguji, memeriksa keuangannya. Wah, bahaya. Dia diberikan pada akhirnya. Itulah hati-hati makanya. Ini niat buruk, hasil pun buruk nanti ini. Tapi sebenarnya ada Bang, bisa membuktikan itu dari penjualan TikToknya. Kita nanti Pak akan menghadirkan Botip, Bobby Detektif. Oh iya, itu beda cerita itu, Mon. Bukan Bang, dia membuka data dari penjualan di TikTok Bang, bisa dia. Oke, mungkin untuk diskusi publik seperti ini kita bisa nerima, tapi dalam diskusi hukum itu akan ditolak dia. Ya betul. Maksud aku kan kita bisa menganalisa. Jadi kalau itu menjadi masukan nanti bahwasannya itu harus disampaikan oleh Bang Fahmi. Gitu ya Bang ya? Ya, saya bingung, ada saksi yang mengaku karyawan BCA, mantan karyawan BCA, tapi berfungsi sebagai apa nggak tahu, ahli kah atau apakah nggak ngerti gitu. Agak lucu aja saya. Nah, pertanyaan kembali Bang, 4 miliar. Oke, 2 miliar transfer, 2 miliar cash. Terus tiba-tiba yang diobok-obok BCA, rekening BCA pribadi tersangka. Sementara dia menyetorkan 3,4 miliar ke sana. Itu kira-kira gimana ya Bang? Kalau dari sisi hukum, karena kalau dari sisi mereka itu menyatakan bahwasanya sesuai dengan peraturan pemerintah, undang-undang itu kalau memang diperlukan data tersebut, tapi kan harusnya yang selaras dengan tuduhan gitu ya Bang ya, dengan dakwaan ya. Tapi kan, nah itu gimana Bang? Aku kurang pinter di situ Bang. 5 SKS Bang, silakan. Iya, itu kan harus masalah, makanya saya membahas masalah uang itu, karena kita sama-sama tahu uang itu sudah berpindah. Maka hal yang paling mudah untuk membuktikan orang ini melakukan kejahatan adalah pemerasan, bukan penipuan. Kenapa? Penipuan dia yang menyerahkan. Bukti chat masih ada. Oke, saya bisa disebut ketika saya menyerahkan itu penipuan, kita terima.
Tapi syaratnya ada. Ketika setelah diserahkan, saya menghubungi orang yang setelah saya serahkan uang tidak ditolak. Menghindar dia, menghindar. Itu awalnya dia meyakinkan dengan kata-kata yang manis kan gitu kan. Nah, jadi ya tidak akan terkoneksi dengan pencemaran nama baik. Cuman di 369 ini terkesan hampir sama, mirip. Ada kata pencemaran, ancaman pencemaran nama baiknya kan. Disitulah tekanan fisikis itu. Maka jaksa memilih setelah merubah dari 368 dia ke situ. Gitu loh. Nah, masalahnya kembali Bang, pencemaran nama baiknya kan abu-abu begeng. Itu kan setelah dilaporkan. Gimana sih Bang? Oke. Ngaku. Bentar ya, biar kita nggak masuk ke situ terlalu jauh ya. Sebenarnya makanya saya bilang, dibuktikan Mail bersalah, NM akan masuk. Seberapa kuat dalil turut serta atau secara bersama-samanya dalam dakwaan itu secara bersama-sama. Maaf saya potong Bang statement Abang tadi. Kalau memang Mail dituduh bersalah, berarti kan nih kita ikut. Oke ya? Kalau saya merunut nih Bang, sorry ya Kasil buat semuanya teman-teman. Kalau di dalam konteksnya Mail mengatakan tutup mulut biar dia jangan speak up terkait produk. Oke ya Bang? Oke ya, di situ ya. Tetapi di dakwaannya bahwasannya itu dia merasa tertekan itu bukan karena produknya tapi karena hinaan, pencemaran nama baik, dikatakan abu-abu dan begeng. Nah, di mana korelasinya Bang? Ayo, makanya silakan. saya dari 2 minggu lalu kalau nggak salah, ada juga Kasil saat itu ya, sama Bang Pondang. Saya bilang begini, kalau saya bagian dari tim hukum, saya akan katakan, saksi pelapor sudah menolak tidak terkait perihal produknya. Sudah jelas, clear. Clarum probantione non indiget. Kalau sudah jelas nggak perlu dibuktikan. Saya minta Pak Hakim untuk jaksa di stop membuktikan perihal produk. Ini kan perihal produk semua nih, mayoritas. Gitu loh. Saya berpendapat begitu, cuman kan masih terus berlanjut. Nah, itu loh. Teman-teman, Gasil, Mbak Hos, Bunda, aku izin turun dulu ya. Iya Bang. Gasil, thank you. Ya makasih Bang. Kasih Bang Yamin. Ya. Itu aja Kasil, kalau mau Kasil. Kita nanti buat amicus curiae secara bersama-sama atas nama kantor Kasil atau siapa saja. Nanti kasih ke hakim. Minta nanti ini pandangan hukum objektif sahabat pengadilan sesama advokat gitu loh. Itu Kasil. Saya bisa jabarkan pasal ini, apa unsur-unsurnya dari tahun 1600 bisa. Kapan pindahnya, sebagaimana, kemana, lalu apa problemnya dengan pencemaran nama baik, pasal 27B juga, di mana pertentangannya, di mana unsur-unsurnya, di mana ketidaknyambungan pasal ini, dakwaan ini gitu. Itu bisa jabarkan secara objektif sih. Gitu. Iya. Samira, saya yang menyarankan pihak Tom Lembong untuk sewaktu saya dihubungin sama dokter si ahli ekonomi itu Antoni Budiawan, kebetulan sahabat saya, guru. Saya bilang buat aja, saya pun mau menulis amicus curiae, tapi nggak ditolak, tapi nggak diterima hakim. Jadi buat aja, saya pun mau menulis tidak dijadikan hakim sebagai pertimbangan. Kenapa? Tidak ada dasar hukum kewajiban hakim untuk menerima itu, kecuali ramai ditekan pendukung NM. Nah, potensi itu ada. Potensi itu bisa diterima ada. Biar objektif aja kan. Gitu. Karena saya lihat hakim sudah sangat hati-hati nih sekarang pasca ramainya kasus ini. Jadi kalau Kasil membuat amicus curiae dengan baik, maka potensi diterima hakim sangat besar Kasil. Itu saran saya. Bukan, maksud aku gini Bang, amicus curiae itu kan memberikan detail secara objektif. Itu juga bisa disampaikan ke Bang Fahmi. Nah. Oh iya,
Cuman amicus curiae itu harus dibaca hakim. Nanti sampaikan ke Bang Fahmi atau kita langsung kepada hakim bisa. Gitu. Good, ya. Gitu. Biar kita kalau nanti melalui Bang Fahmi nanti dianggap hakim itu subjektif lagi kan. Tadi teman-temannya sama pengacaranya kan bisa saja hakim begitu kan. Jadi kalau kita yang memberikan secara langsung dan itu dimuat rame-rame bersama dengan sahabatnya mbaknya NM ini, potensi besar diterima hakim itu cukup gitu loh. Menurut kalau saya lihat secara dalam ilmu konflik manajemennya ya, psikologinya gitu loh. Aku izin turun, Kasil, Eman, Mororo, semuanya terima kasih ya. Dede, makasih ya. Sudah memberikan berapa tadi? 17 SKS. Iya bang. Thank you. Silakan. Ini sinyalku nggak masuk kayaknya nih. Sinyalku jelek ya? Enggak, it's okay. Oh bagus. Udah belum? Ya Kasil, gimana Kasil? Guys. Gas lah. 17 SKS lagi pada minum dulu kausan. Panjang ya? Sampai 24 SKS ya. Tapi memang itu ilmu ya, ilmu teman-teman. Iya betul. Jadi bisa kita serap ya, Semoga lebih banyak lagi lah anak muda yang pinter. Sekarang gantian MA kasih 3 jam. Anak ini kan pinter juga. Iya mak cepetan mak. Bang mak. Ih, aduh si Amir pengen diinjek lehernya mak. Berat sekali jawaban Ami aku selak buka privat tadi kan. Nah. Ya kan suka di private ya begitu. Kalau di private ya begitu ngeselin. Soalnya kalau manggil Bang MA kayaknya agak ada jedanya gitu Bang Mak. Mendingan Bang Mak gitu. Ya yang mana yang gampang aja lah. Benar Bang. Ayo Bang, kupersilakan Bang. Hasil lah. Hasil udah, Bang Mak lah sekarang. Kali enggak. Aku tadi ke warung beli kacang, enak kacangnya. Sambil nonton kan enak, gue sedia kacang nih. Ini kenapa pada jeda nih, Pak Jero? Mau bikin kopi aku. Hah? Roro kemana Roro? Baca WA. Roro itu di bawah kau? Aku Iya, pesan kemana mie dia? Waduh, mantap. Apakah aku tadi mau nyuruh anakku beli mie gacoan, tapi aku nggak mau minyak. Tapi pengen itunya tuh yang apa yang rambut nenek-nenek yang kayak rambut tuh, rambutan. Udang keju. Iya, udang keju. Iya, Udang itu juga udah aku pesan tadi barusan. Makanya diimut dulu. Iya, aku suka banget tuh itu. Nggak jadi dia. Bang Aryo, Bang Aryo. Mana Bang Aryo? Udah aku naik. Oh iya. Bang Aryo lagi di mana Bang Aryo? Oi, ada Lagi hadir. Orang lagi sih itu Ada, Kapista baru balik. lagi itu tau syuting udah selesai. Over, abis over deh. Ini mau lanjut lagi nih, over lagi ntar lagi. Oh belum Oh, iya. selesai. Belum, tadi baru 2 tempat nih balik lagi.
satu tempat lagi. Capek ya. Oh iya dia Capek soalnya ya, juga. apa namanya? Apa itu? FTV. Ya. Enggak ada FTV. Makasih kali enggak. Kalingga hati-hati, Kalingga itu lagi nyetir katanya terjalin ini. Iya. Semalam apa jam berapa sih aku tidur loh? Aku tidur, cuman gara-gara yang rekam itu aku keluar. Aku ingetin si B sih. Kok bisa tahu ada yang rekam Karyo, Bang Aryo? Kok bisa tahu? Aku Jadi DM, ada yang aku DMB nggak dibaca-baca Bang Aryo. aku dibaca sama dia. Kan aku keluar, baru langsung aku aku kasih tahu tuh. Rekam apa Bang? Rekam layar. Jadi enggak, bukan hanya rekam layar. Jadi Mereka pakai 2 HP terang, di sana. si terang itu ada 2 handphone. Jadi di live kannya kita juga. Oh, jadi dia rekam untuk di live kan? No, tidak direkam, Bukan direkam lagi. Jadi sambil live kita sambil gini di ini juga di Layarnya sama Di situ kebetulan ada Fitri ya, ada siapa? Kak Fitri yang lihat juga ya. Ada Kak Sil juga di live itu kan Bang Aryo kan? Terus jadi iya, bahan, makanya aku bilang sama si jadi bahan ketawaan di sana. iya, biarin aja. Orang pada istirahat semua. mereka baca ini itu loh Bang Aryo. Mereka bacain Itu kapan di bawah. Bang? Semalam. Komenan yang di bawah tuh mereka baca dijadi olok-olok. Iya, biarin Kalau nggak aja. punya bahan itu, dia nggak punya bahan. Ketakutan gitu. Pokoknya orang bodoh yang suka mengolok-olok orang lain. Udah, jadi mereka udah nunjukin sikap mereka sendiri. Sampai Iha. Kak Sil. Lagunya aku itu. Oh Kak Sil. Kak Sil. sampai itu loh yang nggak enaknya gini loh Kasil. Dia si Raffi itu sampai ngomong di komalnya kan. Oh, tadi gua udah bacot tuh sama si Sisil Oh gitu. my Buset, God, ngopan saya banget pernah ngomong ya ngomong Kak. di Gua kesel jam tuh 7. mau gua iniin terpanjang lagi. Sekarang dia lama-lama konyol ya. Konyol banget. Itu Bang. Aku hari naik Bang. Aku baru tahu lo jam 7. Dimaki-maki tuh Nepos sama Fahri Tapi- Bang. Kenapa? Iya, dia kan gitu kan pas lagi kita direkam itu kan. Terus Fahri naik. Fahri naik kan ada itu kan ngolok-ngolok semua yang ada di room B kan. Fahri naik ke roomnya situ ada Fitri. Abis si Fitri itu Intinya gini, kayak kata Siapa yang Kasil naik itu. wi? Siapa yang naik wi? Fahri. Hari siapa? Yang suka itu loh, yang itunya biru nih, latarnya biru. Oh. Dia Iya si itu. Dia mau dimaki-maki kan si Nepos itu kan, langsung diturunin. Itu. Dibilang dalang. Dia jadi sering turun Kalau gunung kayak ya. aku sih Kak, kalau kayak aku betul sih kayak kata Kak Sil, nggak usah dikasih panggung lagi deh. Kalau kita lagi live gini bodo amat, biarin aja dia. Nggak usah dinaikin capek kan. Namanya Raffi itu nggak usah dinaik-naikin lagi lah. Iya. Aku dari tadi kan tiduran terus ya, perutku sakit tahu nggak? Aku baru sadar jam 7 karena si ini bilang selamat malam semua. Aku lihat baru lihat jam. Ya ampun udah jam 7 mau jam 8 di Bali. Bang Aryo, kenapa coba aku emosi kalau ngelihat si Raffi naik di kubu kita tuh kenapa sama si Jaka dulu? Itu sering ngehujat ngehina-hina Pak Fahmi. Sampai bilang pendukung Nikita Mirjani ini otak dangkal. Semua ada saksinya. Makanya aku geram banget kalau dia naik, apalagi semalam tuh ngatain Kasil, kemudian di bawah itu apa sih lu Sil? Terus ke Pak Alex aja nggak kayak gitu. Makanya aku emosi banget gitu ngeliat si Raffi. Kok si Raffi sekarang ini kok jadi kayak barbar, jadi kayak songong ya mulutnya ya? Kenapa begitu ya? Songongnya kenapa dia tidak bisa menghormati pengacara senior? Soalnya dia paling pinter. Itu yang aku nggak suka. Dia mempermalukan profesi advokat karena bergaulnya sama Fitri sama si Sanza. Jadi ya begitu. Jadi barbar ya? Jadi kayak ikutan, berarti dia nggak kuat.
Jadi kayak kampungan gitu loh. Wah lama. Nah, aku baru tahu tuh Kenapa bang? apa yang soal Nikmir bicara tentang RG abu-abu gitu kan. Itu ternyata sesudah pelaporan ya. Ya memang iya, memang Sudah sesudah pelaporan kan. iya sesudah Nikita dilaporkan, makanya dia keluarkan statement dasar abu-abu Tapi dakwaannya- itu sesudah kalau dilaporin kita- bang. Iya, kalau kita masuk kepada dakwaan kan, di situ tuduhan JPU itu sebelum kronologi cerita Enggak, itu ditulis ya. sudah. Karena kayak kata Nikita di persidangan, dia itu baru cuman sekali live mengatasnamakan menamain si RG, dan itu pun ngejelasin produk bahwa ada seorang dokter produknya itu bermasalah. Artinya Gitu enggak, loh. artinya gini bang, JPU tidak mempunyai bukti pasti. Kita cerita bukti pasti ya bang ya, secara material. Betul. Materialnya terkait dengan live ataupun Iya. postingan yang dimana Nikmir ini mengatakan dokter penipu ataupun kulit abu-abu dan sebagainya. Karena apa? Pada saat di fakta persidangan itu tidak ada perlawanan dari JPU bang. Biasanya kan begini, ketika Iya, Nikmir betul, betul. mengatakan ini itu kan sesudah pelaporan atau enggak ketika saksi mencoba untuk diingatkan atau membantah, itu biasanya JPU balik lagi ke BAP ataupun bukti ya kan, ke barbut mereka. Biasanya mereka akan kembali ke isi chat dan sebagainya gitu untuk membantah kesaksian dari saksi tersebut, misalnya si Mail gitu kan, kalau dia berbohong untuk membuktikan itu kan. Nah, ketika Nikmir itu mengatakan bahwasanya itu sesudah pelaporan, itu tidak ada bantahan dari JPU. Tidak ada JPU mencoba untuk membantah ataupun punya salinan BAP kah, atau bukti barang bukti SS percakapan atau bukti crop live gitu, nggak ada. Berarti kan dari situ kita bisa lihat bahwasanya dakwaan JPU mengenai Nikmir katanya bikin live ataupun postingan yang mengatakan dokter abu-abu RG ini tidak ada bukti materialnya bang, terkait dengan kapan, waktunya, jam berapa, itu nggak ada mereka kan. Nggak ada bang. Nah, artinya JPU membuat tuduhan itu saja tidak ada dasarnya dari mana. Ya gini Ya, bang, JPU yang kayak kata Kak Sil, mereka membuat itu kan atas dasar BAP-nya si RG kan. Berarti kan mereka yang memberi keterangan palsu gitu loh bang. Iya bang, aku tahu, tetapi kan sebagai pembuktian materialnya untuk mendukung tadi, Nggak ada. gitu loh bang. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Mereka Nggak bisa contoh, dibuktikan. biasanya kan JPU itu punya kayak rekaman suara ataupun SS percakapan, Betul. WA ya kan. Betul. Nah, seharusnya kan JPU sudah punya SS live, ya kan? Tanda bukti Yeah. live atau rekaman live pada kapan, tanggal berapa, bulan berapa. Nah, sedangkan Betul. pada saat Nikmir di persidangan dia mengatakan itu sesudah live gitu, sesudah laporan. Tidak ada bantahan Iya. dari JPU nih. Iya. Nah, Memang kenanya gini di bang. sini kan. Memang di beberapa podcast ataupun podcastnya Nikita itu kan dia bilang abu-abu apa, memang ada di depan inilah televisi ada, tapi sesudah dia itu kan dia bilang gua dilaporin kan gitu, gua dilaporin nih kasusnya ini memang dasar dokter abu-abu. Ini memang ada berapa kali ya saya lihat di podcast Nikita ya sebelum dia masuk ke persidangan. Ya itu kan memang ada ngomong kayak gitu, tapi sesudah dilaporkan, bukan sebelum dilaporkan ya. Sebelum laporan itu nggak ada. Wah, berarti makin nggak jelas kan begitu, apa alatnya Nikita ini makin nggak jelas. Betul, makanya kan yang kayak kata Kak Sil bang, ini masalah yang diada-adakan gitu loh. Kan gitu, diada-adain ininya. Perkaranya ini diada-adain.
Ini udah kayak kasus pembunuhan aja, berapa kali sidang? Iya kan? Berapa kali lagi sih? 5 kali lagi sih Masih katanya. lama ya? Berapa kali lagi? 5. Waduh, lama bener ya. Pledoi kapan pledoi? Kalau abis ini empat saksi ini, terus minggu depan saksi-saksi apa lagi Kak Kasil? Kurang lebih kalau perhitungan saya ya 10 minggu lagi. Waduh, kok lama banget ya Kak?